Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga senantiasa dalam kondisi yang terbaik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahiladzi allafa baina qulubina fasbahna biniwatihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Baik, hari ini kita masih dalam mata kuliah Math for Business, teman-teman. Dan hari ini topik bahasan kita adalah tentang ukuran statistik bagi data dan pendeskripsian data. Jadi nanti kita akan memandang suatu data statistik dari berbagai macam sudut dan disebutnya ukuran atau pemusatan begitu ya. Dan bagaimana data itu bisa disajikan. Masih bersama saya Arif Nugroho Nur Prasetyo. Baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita akan mengetahui tentang ukuran pemusatan. Apa itu ukuran pemusatan? Sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data, segugus ini sekumpulan data ya, yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya, dari terbesar sampai terkecil, disebut ukuran lokasi pusat atau ukuran pemusatan gitu ya. Jadi data yang diurutkan begitu ya, sekelompok data yang diurutkan dari yang terbesar atau yang kecil. Kadang kita mungkin dalam kehidupan keseharian tanpa sengaja sadar atau tidak melakukan hal ini gitu. Misalkan kita ke marketplace, katakanlah Bukalapak begitu ya. Kita nyari produk A gitu. Lalu muncul berbagai macam produk. Lalu kita cari gitu. Urutkan mulai dari, kan bisa ada pilihannya ya, harga terendah, harga tertinggi, terlaris, paling populer, atau paling banyak dibeli dan sebagainya begitu. Nah, itu adalah ukuran pemusatan data begitu ya. Kita bisa melihat dari berbagai macam ukuran, mulai dari harga terendah kah, harga tertinggi kah, atau tadi atribut-atribut data yang lainnya begitu ya. Nah, ini aplikasi di lapangannya seperti itu. Kita akan praktek secara sederhananya begitu nanti insyaallah. Baik, kemudian ukuran pemusatan yang paling baik digunakan. Nah, ini ada 3 yang diberikan contohnya. Yang pertama nilai tengah atau mean, yang kedua median, yang ketiga modus gitu ya teman-teman ya. Jadi ada nilai tengah atau disebutnya mean atau rata-rata begitu ya. Kemudian ada median, kemudian ada juga modus begitu. Nanti akan dijelaskan satu persatu apa itu. Baik, untuk nilai tengah atau mean itu adalah, nah ini bahasanya ya, bahasa matematisnya begini ya, bila segugus data sekumpulan data X1, X2, X3 sampai Xn, tidak harus semuanya berbeda, bisa jadi angkanya juga sama, menyusun sebuah populasi terhingga berukuran N. Maka nilai besar populasinya adalah, nah ini mu adalah sigma N ya, XI per N. Nah, ini saya sampaikan slide berikutnya sebentar. Nah, lihat. Tadi adalah populasi, ini adalah contoh gitu ya. Bedanya apa? Kalau populasi itu N-nya N besar. Kalau nilai tengah yang contoh, N-nya N kecil gitu ya. Jadi bedanya begitu aja. Nanti kalau ada soal, misalkan N-nya N besar, berarti itu ada soal untuk populasi. Sedangkan kalau N-nya N kecil, ada soal untuk contoh. Pada prinsipnya adalah sama. Penjumlahan semua anggota, baik dalam contoh atau dalam populasi, dibagi jumlah contoh atau jumlah populasinya begitu ya. Sigma N dibagi dengan N begitu ya. Nah, kalau tadi lambangnya adalah mu, sekarang lambangnya adalah X bar gitu ya. Baik, selanjutnya ada yang namanya median gitu ya. Median adalah segugus data atau sekelompok data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau yang terbesar sampai yang terkecil. Ya, baik. Dan lokasi pengamatan yang tepat di tengah-tengah gitu ya. Bila banyaknya pengamatan itu ganjil.
atau rata-rata kedua pengamatan yang di tengah bila pengamatannya genap begitu ya. Jadi kalau datanya ada data ganjil, misalkan datanya ada 5, data ganjil ya, ada tuh tengah-tengahnya pas di tengah ya. Tapi kalau datanya adalah data genap, datanya misalkan ada 6, maka mediannya adalah yang di tengah-tengahnya begitu ya. Tengah-tengahnya berapa? Berarti yang ketiga dan yang keempat dijumlahkan dibagi dengan 2 begitu. Lalu yang ketiga, modus ya. Modus adalah nilai yang terjadi paling sering atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi gitu. Nah, kayak kita sering, wah ini modus nih, karena sering ya, sering dilakukan sehingga berpola begitu ya. Kayak kalau pencurian, polisi dalam melakukan investigasi dikatakan modus operandinya begini begitu ya. Karena apa? Pola itulah yang paling sering digunakan begitu ya. Ya, di sini ada contoh 1. Banyaknya jawaban yang salah pada suatu kuis benar salah dari 15 mahasiswa Maestro School of Technopreneur yang dipilih secara acak adalah, nah ini angka-angkanya. Kita tentukan yang pertama nilai tengahnya, kemudian mediannya, lalu modusnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, urutkan data dari nilai yang terkecil sampai terbesar atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Silahkan mudahnya mana. Tapi diurutkan dulu ya. Jadi 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Baik, untuk nilai tengahnya bagaimana menghitungnya? Rata-ratanya dijumlahkan semuanya. 0, 0, 1, 1 dan seterusnya sampai dengan 6 dijumlahkan, dibagi dengan jumlah contohnya 15 orang begitu ya, bagi jumlah n-nya sama dengan 36 per 15 atau 2,4 begitu ya. Jadi nilai rata-ratanya adalah 2,4. Lalu mediannya adalah yang di tengah-tengah, karena ada 15 ganjil begitu ya, berarti ada tengahnya nih ya. Tengah-tengahnya berapa? Kalau ada 15, tengah-tengahnya itu caranya gimana mudahnya? Nah, coret-coret ya, coret kiri ya, coret kanan, coret kanan, coret kiri ya, coret kiri, coret kanan, coret kiri. Ini cara manual banget. Coret kanan, coret kiri, coret kanan, coret kiri, coret kiri. Nah, ada tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya berapa? 2 ya. Modusnya berapa? Modus adalah nilai yang paling sering muncul ya. Nah, ini berarti 3 ya. Karena apa? 3 adalah angka yang paling banyak muncul. Berapa kali? 4 kali gitu ya. Ya, demikian contohnya. Dalam aplikasinya bagaimana melakukan ini? Misalkan dalam penjualan ya. Dalam penjualan kita menyediakan stok berapa banyak seharinya. Nah, kalau kita melihat pola ini dalam 15 hari berjualan misalkan ya, 15 hari berjualan ternyata hari pertama 0, 0 ya, kemudian 1, 1, 2, 2, 2 dan seterusnya. Ini datanya begini selama 15 hari. Berarti dalam 15 hari ini kita punya data sekian. Rata-rata terjualnya 36 sama 15 hari, maka satu hari rata-rata terjualnya 2,4. Maka kalau kita mau menghitung stok, berarti kita harus punya stok berapa? Punya stok 2 sampai 3 begitu ya. Kalau nyari nilai tengahnya 2, yang seringnya berapa yang kejual satu hari? 3 begitu ya. Jadi kalau kita menentukan stok harian, nah ini lihat. Dari mana? Bisa diambil dari nilai rata-rata. Kalau kita ngambil dari nilai rata-rata, maka kita menyediakan stok 2,4 ya, atau pembulatannya 3. Kemudian mediannya, kalau lihat dari mediannya atau dari nilai tengah, itu sekitar 2 stok hariannya.
Tapi kalau kita melihat dari modusnya, yang seringnya terjualnya berapa seharinya adalah 3 begitu ya. Nah, begitu tuh aplikasinya teman-teman ya. Baik, selanjutnya ada yang namanya wilayah atau jangkauan data. Wilayah atau jangkauan data adalah beda antara pengamatan terbesar dan terkecil dalam kumpulan tersebut ya. Contoh, misalkan ada nilai IQ nih. IQ 5 anggota keluarga adalah ada 108, 112, 127, 118, 113 gitu ya. Tentukanlah wilayahnya. Nah, jawabannya adalah dari nilai yang terendah sampai dengan nilai yang tertinggi. Jadi berapa? Kurangi saja ya. Yang tertinggi 127, terendahnya 108, sama dengan 19 gitu ya. Jadi rentangnya antara yang tertinggi dan terendah adalah 19 poin begitu. Nah, ini ada latihan soal. Namanya latihan ya, teman-teman bisa coba sendiri di oret-oret begitu ya sendiri. Jika mengalami kesulitan nanti boleh menghubungi saya. Ini contoh pertamanya. Izin mendirikan bangunan bagi 12 perusahaan kontraktor ya, sama nilai tengah, median, modus, dan jangkauan datanya. Latihan yang keduanya terkait dengan menghitung uang begitu ya, sama seperti tadi, nilai tengah, median, modus, dan jangkauan datanya. Baik, ukuran pemusatan yang lainnya ada yang namanya desil dan kuartil. Desil adalah nilai yang membagi gugus pengamatan menjadi 10 bagian yang sama gitu ya. Desil, dari kata deka gitu ya, itu artinya 10 gitu ya. Nilai-nilai itu dilambangkan dengan D, D1, D2, D3 sampai dengan D9 ya. Karena ada 10 bagian, pembaginya 9. Bersifat bahwa 10% data jatuh di bawah D1, 20%-nya jatuh di bawah D2, dan 90% jatuh di bawah D9 gitu ya. Jadi di bawahnya terus begitu ya. Ya. Contoh soalnya. Sampaikan tabel umur aki mobil gitu ya. Diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi ini ada tabel umur aki mobil. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ada 40, maaf. Ada 40 data umur aki mobil begitu ya, dan ini sudah diurutkan begitu ya. Sudah diurutkan. Nah, soalnya bagaimana? Dari tabel aki tersebut hitunglah D5 dan D7 ya. Desil yang kelima dan desil yang ketujuh. Caranya bagaimana? Untuk desil yang kelima berarti 5 per 10 dikali berapa? 40. Karena totalnya ini adalah 40 ya, 40 nomor umur gitu ya. 5 per 10 dikali 40 hasilnya adalah 20. Jadi D5 adalah titik tengah di antara data ke-20. Data ke-20 yang mana teman-teman? Ini ya. Data ke-20 dan data ke-21. Ya. Jadi D5 dapat dari mana? 3,4 tambah 3,4 dibagi 2 hasilnya 3,4 begitu ya. Kemudian untuk desil yang ke-7, 7 per 10 kali 40 hasilnya 28 begitu ya. 28 D7 adalah titik tengah antara data ke-28 dan 29. Nah ini ya, data ke-28 dan data ke-29 ya. 3,7 ditambah 3,8 hasilnya 3,75 ya. Selanjutnya kuartil. Nah, kuartet 4 ya, adalah nilai-nilai yang membagi gugus pengamatan menjadi 4 bagian yang sama. Ya, nilai-nilai dilambangkan dengan Q, gampang ya. Jadi kuartet itu pakai Q, kalau desil pakai D gitu ya. Q1, Q2 dan Q3. Karena dibagi 4, maka masing-masing mewakili berapa? 25% di bawahnya. Q1 itu 25% di bawahnya, Q2 50% di bawahnya,
Q3 75% di bawahnya begitu ya. Baik, datanya masih yang sama tadi, data umur Aki. Hitunglah Q1-nya. Nah, Q1 1 per 4 ya, dikali 40 sama dengan 10. Jadi datanya ke 10 dan ke 11 gitu ya. Data ke 10 dan data ke 11. 10 dan ke 11, 3,1 ditambah 3,1 dibagi 2, hasilnya 3,1. Masih ya tetap. Nah, itu tadi tentang ukuran pemusatan data ya. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya tentang penyajian data. Pertama terkait dengan diagram garis ya. Diagram garis menggunakan apa? Menggunakan garis-garis lurus yang menghubungkan komponen-komponen pengamatan, waktu dan hasil pengamatan jumlah produksi. Kemudian diagram garis biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi yang berlangsung secara kontinu. Misalnya data jumlah penduduk, perkembangan nilai tukar mata uang suatu negara, dan jumlah penjualan barang begitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya terus-menerus begitu ya, kontinu, nggak putus-putus, terjadi terus. Nah, ini biasanya pakainya diagram garis. Ya, contoh nih tadi diagram garis. Untuk data jumlah produksi UKM di Yogyakarta. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Jika dideskripsikan dalam diagram garis, akan terbentuk sebagai berikut ini, begitu ya. Nah, ini nama UKM di bawah, jumlah produksinya di samping, gitu ya. A, jumlah produksinya 400, gitu ya. Terus, begitu. Dan bisa juga dengan diagram lingkaran. Kalau tadi garis, sekarang lingkaran. Nah, ini, melalui diagram ini ditunjukkan tingkat produksi tiap UKM. Nah, kalau ini diagram lingkaran mudah kalau untuk melihat persentase gitu ya, terlihat gitu. Masing-masing besaran pie-nya ya, istilahnya potongan pie-nya ya, itu akan terlihat di sini. Lalu diagram batang ya. Tadi diagram garis dibuatnya sama ya, hanya 400 juga. Hanya ini disajikan dalam bentuk diagram batang. Baik, sampai di sini pertemuan kita terkait dengan ukuran pemusatan dan deskripsi penyajian data begitu ya. Untuk tugas hariannya, teman-teman silakan mengakses link berikut atau scan pada QR code berikut. Dan kalau teman-teman sudah mengakses dan mengerjakan, mengsubmit, maka dianggap sudah mengikuti perkuliahan ini. Baik, semoga dimudahkan. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.